Soal nomor 11. Dalam sistem ekonomi pasar, kebijakan atau hal yang tidak mungkin terjadi adalah A. Monopoli pemerintah atau negara, B. Kesetaraan ekonomi, yang C. Kreativitas yang tinggi, D. Monopoli kelompok, dan E. Netralitas atau keberpihakan harga. Nah, dalam sistem ekonomi pasar, hal yang tidak mungkin terjadi adalah monopoli negara atau monopoli pemerintah, yaitu jawaban yang A, state monopoly. Monopoli adalah satu-satunya yang memegang kendali atau berkuasa. Yang memonopoli dalam sistem ekonomi pasar adalah swasta, maka negara tidak mungkin bisa melakukan monopoli atau berkuasa. Nah, monopoli negara artinya yang memegang kendali adalah negara atau pemerintah. Maka pemerintah dalam sistem ekonomi pasar, yang mana konteks pasarnya itu berfokus pada persaingan dan efisiensi, sehingga keberadaan pemerintah itu dianggap tidak ideal jika dia memonopoli. Maka dalam sistem ekonomi pasar, hal yang mungkin terjadi adalah ketidaksetaraan ekonomi, kreativitas yang tinggi, monopoli masyarakat, dan netralitas atau ketidakberpihakan harga. Maka nomor 11 jawabannya yang A. Nomor 12. Yang mana kebijakan yang dengan sendirinya dapat menurunkan koefisien Gini distribusi pendapatan. Yang dapat menyebabkan menurunnya koefisien Gini distribusi pendapatan adalah progresif income pajak, jawaban yang C, atau pajak penghasilan progresif. Pajak penghasilan progresif dirancang untuk membebankan tarif pajak yang semakin tinggi seiring dengan peningkatan pendapatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dengan meminta kontribusi pajak yang lebih besar dari individu atau rumah tangga dengan pendapatan yang lebih tinggi. Pilihan lainnya seperti pajak penghasilan tarif tetap, pajak penghasilan regresif, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi bangunan itu cenderung kurang efektif atau dapat meningkatkan ketidaksetaraan. Maka jawaban nomor 12 adalah yang C, pajak penghasilan progresif. Soal nomor 13. Berdasarkan tabel, Law of Diminishing Return akan dimulai pada, Law of Diminishing Return itu adalah hukum lebih yang semakin berkurang. Sederhananya, ketika kita menambah menggunakan faktor-faktor produksi, seperti labor atau tenaga kerja, ataupun faktor-faktor produksi lainnya, tambahan jumlah barang yang dihasilkan itu semakin berkurang. Atau nama lain dari hukum ini adalah hukum pengurangan hasil marginal. Maka untuk soal nomor 13, kalau kita perhatikan, tambahan jumlah barang yang dihasilkan ketika ditambah jumlah tenaga kerja itu adalah ketika tenaga kerja 5, jumlah barang yang dihasilkan 60, tambahannya itu cuma 8. Kalau satu orang itu tambahannya 10, dua orang itu tambahnya 12, tiga orang tambahnya 14, dan 4 orang itu tambahnya 16. Nah, ketika tenaga kerja ditambah menjadi 5 orang, maka jumlah barang yang dihasilkan atau tambahan jumlah barang yang dihasilkan semakin berkurang, dia menjadi 8. Maka law of diminishing return akan dimulai pada jawaban yang A, tenaga kerja 5 orang, jumlah barang yang dihasilkan 60. Soal nomor 14, ringkasan APBN 2020 sampai 2022 dalam rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka dampak APBN untuk masyarakat adalah, nah, kalau kita perhatikan untuk soal nomor 14, ringkasan APBN 2020 sampai 2022 itu lebih besar untuk belanja pemerintah pusat. Sehingga kalau demikian, maka belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat, sehingga belum mencerminkan upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat. Jawaban yang A. Soal nomor 15, sebuah perusahaan memproduksi dan menjual suatu produk dengan biaya tetap sebesar 200 juta dan biaya variabel per unit itu adalah 50.000. Harga jual per unit 120.000, maka berapa jumlah unit yang harus terjual agar perusahaan mencapai break even point atau BEP? Break even point atau BEP adalah keadaan di mana pendapatan total sama dengan biaya total, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Untuk menghitung BEP, kita dapat menggunakan rumus berikut.
Nah, karena di soal disuruh menghitung berapa jumlah barang yang harus diproduksi, maka kita pakai BEP-Q. Yang rumusnya itu adalah biaya tetap atau FC dibagi dengan harga per unit dikurang biaya variabel atau VC. Pada soal itu diketahui bahwasanya biaya tetapnya itu adalah 200 juta, sedangkan harga per unit itu 120 dan biaya variabel itu 50. Maka 200 dibagi dengan 120 dikurang 50, 120 dikurang 50, 70 ribu. Maka 200 juta dibagi 70 ribu adalah 2.875,4. Nah, karena jawabannya itu angka bulatan, maka kita bulatkan menjadi 2.857. Jawaban yang A. Soal nomor 16, tingkat pengangguran di suatu negara meningkat, sementara tingkat pertumbuhan ekonomi melambat. Bagaimana fenomena ini dapat dijelaskan dari perspektif makroekonomi? Nah, fenomena ini dapat dijelaskan dalam jawaban yang B, yaitu penurunan permintaan agregat. Kalau penurunan permintaan agregat itu dapat menyebabkan pengangguran, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Penurunan permintaan agregat yang mencakup permintaan konsumen, investasi, dan pengeluaran pemerintah dapat mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan yang mengurangi produksi atau menghentikan rekrutmen karyawan baru yang akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran. Maka jawaban untuk soal nomor 16 adalah penurunan permintaan agregat yang dapat menyebabkan pengangguran. Soal nomor 17. Sebuah negara mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Sumber daya air di negara tersebut terbatas dan permintaan akan air bersih terus meningkat. Dalam konteks ini, air bersih dikatakan langka ketika kelangkaan merupakan masalah pokok atau masalah utama, masalah inti dari ilmu ekonomi. Barang dan jasa dikatakan langka jika kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan barang dan jasa tidak seimbang. Nah, maka soal nomor 17 jawabannya adalah yang B. Jumlah ketersediaan air bersih melebihi jumlah kebutuhan terhadapnya. Nomor 18, sebuah perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 100 juta dari penjualan produknya. Biaya eksplisit yang dikeluarkan perusahaan termasuk biaya produksi dan operasional mencapai 80 juta. Namun, jika perusahaan menggunakan asetnya untuk investasi alternatif, perusahaan dapat memperoleh keuntungan sebesar 30 juta. Berdasarkan informasi tersebut, keuntungan akuntansi dan keuntungan ekonomi perusahaan adalah. Nah, ini berkaitan dengan keuntungan ekonomi dan keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi merupakan selisih antara pendapatan dan biaya eksplisit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya eksplisit itu adalah biaya yang tampak. Nah, di sini biaya eksplisitnya itu adalah 80 juta, sedangkan pendapatannya 100 juta. Maka 100 juta dikurangi dengan 80 juta itu 20 juta. Maka keuntungan akuntansi adalah 20 juta. Sedangkan keuntungan ekonomi itu melibatkan selisih antara pendapatan total biaya, termasuk dia biaya eksplisit dan biaya implisit, biaya yang tampak dan biaya yang tidak tampak. Contoh biaya yang tidak tampak itu adalah biaya peluang, seperti memperoleh keuntungan 30 juta ini. Maka dalam konteks ini keuntungan ekonominya adalah pendapatan 100 juta dikurangi dengan 80 juta biaya eksplisit, terus ditambah dengan 30 juta biaya implisit. Maka 80 tambah 30 itu 110, dikurang dengan 100 juta dia minus 10 juta. Maka perusahaan ini mengalami keuntungan akuntansi sebesar 20 juta dan rugi ekonomi sebesar 10 juta. Jawaban yang B. Nomor 19. Pada suatu hari, Raden Andi merenovasi kiosnya untuk meningkatkan daya tariknya. Ia juga memutuskan untuk memberikan bonus bulanan tetap kepada karyawannya sebagai insentif. Meskipun penjualan buah-buahan harian fluktuatif naik turun, biaya-biaya ini tetap konstan setiap bulan. Dalam konteks ini, biaya tetap yang dimiliki oleh RA adalah RA itu maksudnya Raden Andi.
Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dalam jumlah total meskipun tingkat produksi atau aktivitas bisnis berubah. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh volume produksi Ki atau jumlah barang atau jumlah penjualan. Nah, maka untuk soal nomor 11, biaya tetapnya itu adalah bonus bulanan untuk karyawan. Jawaban yang B. Renovasi kios itu adalah biaya variabel karena dia bergantung kepada Ki atau dipengaruhi oleh Ki. Sedangkan renovasi kios dan bonus bulanan untuk karyawan juga salah karena ada renovasi kios yang di pembelian juga biaya variabel, sewa kios itu biaya tetap, upah karyawan biaya tetap, dan pembelian pengadaan buah-buahan itu biaya variabel. Salahnya di pembelian pengadaan buah-buahan. Maka yang tepat yang B, bonus bulanan untuk karyawan. Nomor 20. Seorang investor sedang mempertimbangkan antara obligasi pemerintah yang aman tetapi memberikan tingkat pengembalian yang rendah dan saham perusahaan yang berisiko tapi memiliki potensi pengembalian yang tinggi. Pilihlah konsep yang paling tepat menggambarkan hubungan antara risiko dan pengembalian dalam pengambilan keputusan investasi ini. Nah, konsep ini mencerminkan prinsip bahwa umumnya tingkat pengembalian yang lebih tinggi biasanya disertai dengan tingkat risiko yang lebih tinggi pula. Investor harus bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi jika mereka menginginkan potensi pengembalian yang lebih besar. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara risiko dan pengambilan dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Contohnya investasi dalam obligasi pemerintah versus saham perusahaan. Obligasi pemerintah itu rendah risiko dan rendah juga tingkat pengembalian atau keuntungannya. Saham perusahaan itu tinggi risikonya, tapi keuntungan atau tingkat pengembalian juga tinggi. Artinya terdapat hubungan positif antara risiko dengan tingkat pengembalian. Jawaban yang B.